yo, para anis merah lovers, para pecinta anis merah. Oke, kali ini aku lagi kerja sih sebenarnya untuk teman-teman semua. Aku dalam waktu kerja ini, jam kerja, sekalian aku mampir ngevlog. Dan kalian lihat ya di sini tuh ya, kebun-kebun ya, kebun-kebun. Kenapa aku ngevlog di sini? Ya, dulunya di sini adalah surganya anis merah untuk teman-teman semua ya. Kenapa saya bilang surganya anis merah ya? Selain di Jogja, selain di Bali, di Jogja dulu pernah ada, yaitu satu tempat atau suatu daerah yang menjadi surganya anis merah, yaitu di mana? Di Turi guys ya. Yaitu tepatnya di Turi, di daerah Sleman, Yogyakarta ya. Di sini nih. Itu ya, kebun-kebun luas. Nah, di sini tuh dulu banyak sekali ditemuin anis merah. Untuk teman-teman semua yang mungkin banyak yang belum tahu ya, ternyata di Jogja dulu, di Turi ini adalah surganya anis merah selain di Bali. Kalau di Bali kan ada di Pupuan dan di Singaraja lah ya, seperti itu kalau nggak salah ya. Ya, di Turi ini pun juga dulu pernah dihinggapi oleh anis merah untuk kawan-kawan semua. Ya, untuk teman-teman semua, di situ dalam banget ya, sebenarnya situ dalam, luas kayak hutan kayak gitu ya. Tapi kalau semakin ke sana tembusnya di daerah tempat ini ya, rumah-rumah warga ya, atau istilahnya di kampung lah gitu. Tapi ini masih luas ya. Ini masih panjang banget dan masih luas banget. Oke teman-teman, sebenarnya saya pengen banget untuk masuk ke sana, tapi takut banget ular di sini karena masih banyak ular-ular hijau ya. Ular hijau yang ekornya merah itu, guys. Ini tuh bahaya banget ya. Sekali kepatok, kena racunnya udah deh, nggak lama. Maka dari itu saya takut sekali, kecuali kalau saya pakai sepatu safety, karena ini tuh sepatu kerja kayak gini teman-teman. Ya, nanti sekali kepatok ular hijau yang berekor merah itu ya langsung wassalam saya ya. Oke, di sini dulu sering banget buat ini anis merah berkeliaran rekan-rekan ya, dari satu dahan ke dahan yang lain, atau dari satu pohon, misalkan dari pohon itu ya, dia sering terbang ke situ, loncat ke situ, loncat ke situ. Dan tidak jarang juga dia sering berkeliaran di sini untuk mencari cacing tanah ya teman-teman. Ya, dulu sering banget saya menemui anis merah di bawah-bawah sini, mencari cacing tanah atau jangkrik atau serangga yang lain, ulet juga ya. Seperti itu rekan-rekan ya. Kita cari anis merah guys. Dan apakah masih ada anis merah itu di daerah Turi? Jawabannya nanti ya guys. Dan sekarang saya mau kasih tunjuk kepada kalian. Nah, dulu di sini banyak banget juga anis merah yang berkeliaran di daerah sini guys. Nah, ini di kebun ini ya, kebun warga teman-teman. Ini suasananya hujan teman-teman. Dan sampai saat ini pun masih banyak burung yang berkeliaran juga di sini. Seperti contohnya itu tengkek buto ya. Tahu ya untuk teman-teman aniser, tengkek buto. Tengkek buto itu burungnya biasanya warnanya biru guys. Dia masih suka berkeliaran di sini ya, berteduh, cari makan, dan sering, wah ada jago guys.
Iya, ada jago ternyata mah, sepasang kekasih. Ya, di sini masih, saya kembali lagi, di sini masih banyak sekali burung-burung seperti tenggek butol, terus terocokan ya, dan burung ini pentet cendet ya, suka juga masih berkeliaran di daerah sini teman-teman. Dulu sering banget anis merah juga bersarang di sini juga ya, tapi tidak dominan ya untuk anis merah bersarang di daerah sini. Kenapa? Saya kasih tunjuk ke kalian. Nah, di situ terlihat rumah warga ya guys. Nah, itu banyak rumah warga. Dan anis merah tidak dominan untuk apa namanya bersarang di tempat sini karena dekat dengan rumah warga. Tapi mereka sering ya, dulu juga sering banget anis merah itu apa namanya turun di dapur rumah warga seperti itu guys ya, di belakang rumah kayak gitu ya. Ini belakang rumah warga ya. Makanya dulu anis merah tuh sering banget nampak ke warga-warga gitu ya. Sampai pernah ya di atas piring itu masih ada sisa-sisa nasi ya, itu dimakan sama anis merah. Karena dulu sering banget anis merah itu merakyat ya sama orang kayak gitu. Karena maka dari itu anis merah itu terkenal dengan burung yang manja sampai sekarang. Oke. Dan sampai saat ini apakah anis merah itu masih ada? Tunggu nanti jawabannya. Dan nanti saya kasih tunjuk anis merah itu paling dominan atau paling suka ya, yaitu bersarang di tempat seperti apa, nanti saya kasih tunjuk. Nah, itu rumah warga guys. Dan dulu sering anis merah itu ada di gentingnya rumah warga ya, di dapurnya rumah warga, atau di tempat cucian gitu ya, tempat cuci piring ya, seperti itu. Enggak sering matuk-matukin makanan kayak gitu ya, di belakang rumah warga ya, seperti itu. Oke guys, kita lanjut ke tempat berikutnya, yaitu saya kasih tunjuk apa namanya tempat yang paling anis merah sukai atau dominan anis merah biasanya bersarang di tempat yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Oke. Dan kita gas. Ini hujan guys nih. Aku pakai mantel, pakai sendal jepit. Tadi hujan lebat banget dan ada petir juga di mana puncak Gunung Merapi ya. Tadi mau saya shoot, mau saya kamera, tapi nggak ada waktu guys, karena saya harus ngejar waktu, karena ini juga aku sambil kerja ya, seperti itu. Dan oke, kita langsung gas ke tempat favorit anis merah untuk bersarang. Halo teman-teman, dan ini udah nyampe di tempatnya ya, di daerah sinilah. Untuk ya bukan hanya di daerah ini aja ya, maksud saya dominannya yaitu di daerah tempat-tempat seperti ini teman-teman ya. Ini saya kasih tunjuk ya, di belakang saya adalah perkebunan salak ya, dan ini salak pondoh yang sangat terkenal dan sangat populer di daerah Turi guys ya. Kalau kalian ke Jogja pasti apa namanya beli oleh-oleh ini ya, yaitu salak pondoh, yang salah satu
terkenal di Jogja ya, selain yaitu bakpia patok atau bakpia basah yang sekarang ada dengan nama yaitu bakpia tugu, teman-teman ya. Dan ini saya kembali lagi untuk bercerita, dan inilah salah satu tempat yang dominan, yang paling favorit Anies Merah sukai ya. Kenapa? Ya selain ini tempat perkebunan salak, dan Anies Merah itu paling demen dengan seperti ini teman-teman ya, dekat air ya. Apalagi ini airnya sangat jernih ya, kalian lihat tuh kan, jernih banget ya, jernih banget sampai sama sekali nggak ada yang namanya sampah ataupun lumpur dan pasir. Jadi Anies Merah tuh seneng banget di daerah-daerah yang dekat air seperti ini ya. Ini teman-teman saya kasih lihat ya. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, Anies Merah tuh seneng banget menghuni tempat yang lembab seperti ini ya. Ini kan lorong ya, kayak lorong perkebunan salak gitu. Di sini ada beberapa lorong sih ya, ada beberapa lorong. Aduh, durinya tajam-tajam banget. Ini duri-duri semua nih guys, tuh kan. Duri-duri pohon salak ya. Nah, dulu Anies Merah sering banget bersarang di tempat perkebunan salak seperti ini. Misalkan nih ya, ada ininya apa sih yang namanya, sangkarnya ya. Sangkar yang biasanya beranak pinak ditaruh di atas-atas gitu, yang nyilang-nyilang seperti ini ya. Dan mungkin bisa di daun-daunnya ya, dia suka bersarang seperti itu. Dan yang berikutnya, kenapa Anies Merah seneng banget di daerah seperti ini, dan kalian lihat guys. Nah, di sini ada buah salaknya teman-teman. Nah, ini buah salaknya ya. Ini namanya salak pondoh rekan-rekan ya. Jadi ini makanan utama mereka pada waktu dia dekat dengan sarangnya ya guys. Dan dia sering makan bukan yang ada di pohon seperti ini guys ya. Jadi dia makan tuh yang sudah jatuh-jatuh seperti ini nih. Nah, yang sudah jatuh-jatuh seperti ini dia patokin ya, dia makan. Kalau dia lagi bertelur atau sudah menetas telurnya, dikasih anaknya ya. Jadi suka bersarang di tempat-tempat seperti ini teman-teman ya. Jadi ini lorong-lorong panjang seperti itu. Dan Anies Merah paling suka banget tempat-tempat lembab seperti ini. Nah, di sini di sebelahnya perkebunan salak juga, dan kalian lihat di sini kan kalau hujan ini ya, banyak sekali air guys. Di pas lekukan ini ya, lekukan tanah buat tanaman ini salaknya ya. Dan sampai sana tuh ya, sampai sana tuh airnya menggenang di pas lekukan lekukan tanahnya ini ya. Dulu sering sekali juga terlihat Anies Merah suka mandi di pas lekukan-lekukan yang tergenang seperti ini ya, tergenang air ya. Makanya kenapa Anies Merah paling suka sekali yaitu bersarang ataupun rumah utamanya yaitu di pohon-pohon salak seperti ini. Karena pertama dekat air ya, dan kedua tempatnya lembab, yang ketiga dekat ini makanan favorit dia yaitu salak ya. Dan yang keempat yaitu di sini juga banyak cacingnya ya guys. Jadi saya kira untuk Anies Merah tidak perlu pusing-pusing lagi mencari-cari makanan pokok dia, makanan favorit dia, karena di sini sudah lengkap, sudah tersedia semua. Makanya Anies Merah sering banget atau seneng banget bersarang di perkebunan salak seperti ini guys. Iya, sampai situ terowongannya, dan ini ada beberapa lorong juga ya teman-teman, terlihat sekali.
Dan pada waktu hujan seperti ini anis merah seneng banget guys ya. Mereka suka mandi ya, mandi di sini di genangan-genangan air seperti ini. Ya kalau nggak di ini, di apa namanya ini, di air kali kecil ini ya. Dan di sini juga banyak ikan-ikan kecil ya. Mungkin juga bisa buat makanan favorit anis merah juga. Aduh guys, suasananya hujan deras ya. Tapi sekarang udah tinggal rintik-rintik aja sih. Ya begitu deras tapi ya cukup melelahkan. Karena pekerjaanku adalah pekerja lapangan guys. Jadi kalau waktu hujan itu sungguh sangat menyedihkan bagi orang yang pekerjaannya itu di lapangan ya. Dan suara gemuruh geluduk ya kalian dengar sendiri. Dari tadi nih guys, suara gemuruh di langit. Dan tadi banyak kilatan-kilatan ya di atas Gunung Merapi. Dan sekarang apakah masih ada anis merah di daerah turis Sleman, Yogyakarta ini? Sayang sekali sudah nggak ada guys. Karena apa? Karena banyak sekali pemburu-pemburu liar yang tidak bertanggung jawab ya, yaitu mengambil indukan dan anakan anis merah pada waktu mereka beranak pinak ya. Biasanya anis merah itu beranak pinak yaitu 1 tahun sekali, yaitu pada waktu musim hujan seperti ini guys ya. Ini adalah bulan Desember ya, yaitu dimulai dari bulan November biasanya, November, Desember, dan Januari seperti itu. Dan saya bilang tadi karena sarangnya itu pendek banget ya. Ini di belakang saya ya, yang saya kasih lihat tadi, yaitu sarangnya pendek banget. Maka dari itu sarang anis merah di daerah Turi ini sungguh sangat gampang sekali untuk diambil para pemburu-pemburu liar yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi bukan hanya anakannya aja, dan indukannya pun juga diburu, diambil dan diperjualbelikan seperti itu. Makanya dari itu di daerah Turi ini sudah sama sekali tidak ada anis merah, kecuali di lereng Merapi teman-teman ya. Kalau di lereng Merapi masih ada ya. Kalau nggak salah yaitu 2 tahun 3 tahun kemarin dari Universitas Gajah Mada Yogyakarta itu melepas 1000 ekor anis merah di lereng Merapi ya. Tapi nggak tahu sampai sekarang gimana kabarnya, apakah beranak pinak apa enggak. Saya tidak mengikuti beritanya guys ya. Dan tahun terakhir untuk anis merah di daerah Turi ini bisa ditemui yaitu tahun 2000 ya. 20 tahun kemarin lah itu masih bisa ditemui anis merah di sekitar perkebunan perkebunan salak ini guys ya. Jadi masih bisa ditemui, dan anis merah masih sering hinggap di yang saya katakan tadi, di dapur-dapur warga ya. Sering makan nasi bekas-bekas nasi yang ada di piring-piring seperti itu, atau di tempat cucian teman-teman ya. Jadi seperti itu. Ini daerah Turi, kalau tidak ada pemburu liar yang tidak bertanggung jawab, yang menyesatkan seperti itu, saya kira Turi masih banyak anis merahnya, seperti halnya di Bali ya, di Bukuan atau di Singaraja atau di sekitaran Bali lah ya. Karena mereka masih menggunakan hukum adat ya guys. Karena di Turi sendiri tidak ada hukum adat ya, seperti itu ya. Jadi seenaknya sendiri gitu teman-teman ya. Mereka mengambil selain anakan dan juga indukannya diambil. Kalau di Bali kan harus ada aturan ya, dan mereka harus mengikuti aturan adat yang ada di situ. Jadi kalau dia ambil indukannya juga, mungkin ada hukum adat yang akan mereka terima ya, kalau mereka ngeyel seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman, untuk review saya kali ini tentang anis merah di daerah Turi itu masih ada apa enggak.
sudah tidak ada ya, jawabannya sudah tidak ada, sudah punah ya. Seperti Pemda Sleman sendiri aja sebenarnya ingin yang menangkarkan anis merah, tapi ternyata susah. Karena apa susah? Ya karena anis merah itu sendiri ya susah untuk ditangkarkan ya. Kenapa susah ditangkarkan ya saya tidak begitu paham ya. Mungkin ada rekan-rekan yang bisa menangkar anis merah ya, mungkin bisa ditulis di kolom di bawah video ini, apakah gampang atau susah ya. Tapi selama ini saya belum pernah menemui ada perawat anis merah yang bisa menangkarkan anis merah di kandang ataupun di rumahnya ya. Masih banyak yang mereka tangkap yaitu dari hutan ya, ataupun dari kebun-kebun yang ada di Bali sana ya. Jadi masih belum ada, ataupun kalau ada ya mungkin 1-2 orang ya, seperti itu rezeki juga ya kalau ada anis merah yang bisa ditangkarkan. Soalnya Pemda Sleman sendiri mau menangkarkan anis merah itu nggak bisa teman-teman ya, karena harus diterbangkan di alam liar baru mereka bisa beranak pinak. Oke, gitu aja untuk review saya, video saya kali ini, dan tunggu untuk video saya selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan subscribe di bawah sini dan juga tombol like di bawah sini, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk subscribe-nya ya. Kalau saya pada waktu mengupdate ya ataupun upload video yang baru, jadi siapa itu yang subscribe dan menekan tombol loncengnya bisa langsung ketahuan ya. Oke, gitu aja, dan terima kasih yang sudah subscribe channel saya dan udah memberikan like video-video saya. Saya doakan selalu panjang umur ya. Bye bye, gitu aja dan dadah.